nama saya Widianti. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 1 Ngajum, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Kali ini saya akan melakukan kegiatan observasi bersama Bu Purwaningsih. Beliau adalah wali kelas 5. Apa kabar Bu Purwaningsih? Kabar baik Bu Wiwit, alhamdulillah. Nah, di sini kita melakukan kegiatan observasi untuk penilaian supervisi akademik. Supervisi akademik sendiri bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan. Iya Bu. Nah, kali ini kita akan melakukan percakapan observasi yang bertujuan mengetahui seberapa siapkah Buning mempersiapkan proses pembelajaran tersebut agar siswa mendapatkan hal yang terbaik. Dan mohon izin Buning, saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang observasi yang akan nanti kita lakukan. Baik Bu, silakan. Pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran Buning ini seperti apa, Buning? Oh iya. Pertama-tama saya ngambilnya bahasa Indonesia Bu Wiwit. Oh iya. Ya. Yaitu ngambil tentang buku fiksi dan non fiksi. Jadi ketika hal tersebut saya ambil, jadi saya ingin di dalam pembelajaran ini tujuannya ingin saya ingin capai bahwa siswa saya atau peserta didik saya nanti dapat mempelajari apakah itu teks fiksi, kemudian apakah itu buku non fiksi ya. Kemudian setelah mempelajari, anak-anak tersebut juga bisa membedakan. Oh, bedanya kalau buku teks fiksi itu seperti ini, non fiksi seperti ini. Setelah bisa membedakan, anak nanti bisa mendefinisikan. Definisi teks fiksi itu adalah teks yang begini, kalau non fiksi itu yang begini-begini. Jadi yang pertama mereka mengenal dulu. Setelah mengenal, bisa mengelompokkan, baru bisa mendefinisikan gitu Bu. Pertanyaan berikutnya ya Bu. Iya. Area pengembangan yang hendak dicapai yang apa Bu? Area pengembangannya yaitu kalau di sini otomatis kita ke konten pembelajarannya ya Bu ya. Jadi berdasarkan minat dan maksudnya kemampuan belajar anak tersebut, kemampuan siswanya itu sudah mencapai tahapan apa baru tahap membaca saja, apa sudah bisa tahap memahami isi bacaan tersebut. Jadi seperti itu. Berarti fokusnya ke kontennya, Konten pembelajarannya. Pertanyaan selanjutnya Bu, strategi yang telah Ibu siapkan seperti apa? Oke, strategi yang pertama-tama anak itu kita bentuk ke dalam model pembelajaran berdiferensiasi dulu Bu, karena masing-masing anak punya kemampuan yang berbeda-beda kan. Kemudian setelah itu saya bentuk kelompok dulu. Jadi ada tahapan kelompok di sini saya bagi jadi 3. Ada kelompok yang bentuknya kurang paham, maksudnya masih kemampuannya masih di bawah ya. Kemudian anak yang kelompok sedang, punya kemampuan sedang, dan yang ketiga itu kelompok yang punya kemampuan baik atau mampu. Nah, kelompok yang kurang di sini berarti anak tersebut hanya pada tahap mengelompokkan saja. Kemudian membuat daftar jenis bukunya. Jadi daftar jenis buku yang dibaca itu apa saja. Nah, itu untuk anak kelompok yang kurang memahami. Kemudian untuk kelompok yang dia sudah pada tahapan sedang bisa memahami, mereka bisa membedakan jenisnya. Oh, ini buku fiksi, ini buku non fiksi, dan menunjukkan bukunya itu berupa buku fiksi itu kayak apa sih, kalau buku non fiksi itu kayak apa, kalau buku fiksi itu kayak apa. Jadi bisa menyebutkan contohnya. Oke. Terus yang kelompok baik atau mampu di sini anak tersebut harus bisa setelah mendefinisikan, dia juga bisa menulis cerita fiksi ulang tersebut dengan kalimat dan bahasanya sendiri. Paling nggak anak itu misalnya saya beri tugas, coba sekarang kamu mengarang membuat cerita fiksi. Seperti itu ya. Jadi ada 3 kelompok tadi, saya bentuk kelompok, kemudian anak tersebut berdasarkan kemampuannya masing-masing mengerjakan tugasnya. Jadi fokusnya Buning strateginya pembelajaran berdiferensiasi, pengelompokan sesuai dengan kemampuan anak. Ya, tambah situ Bu, satu untuk menyiapkan hal-hal tersebut tentu kita butuh media ya. Iya. Di sini nanti
kebetulan kemarin kami dapat bantuan dari Balai Besar Guru Penggerak, yaitu kita dapat bantuan BBB, buku bahan bacaan bermutu 200 buku. Maka dari itu kita punya medianya, buku fiksinya, kemudian nanti di atas ada alat medianya berupa smartboard itu ya, bisa kita buat untuk sumber belajar juga, yang dari internet bisa kita pakai juga. Jadi untuk fokus pengembangannya di konten, nanti Buning menggunakan buku bacaan yang dapat dari BPA, dari Kemendikbud. Oh, dari Kemendikbud. Terus pakai smartboard. Iya. Terus ini kira-kira Buning jadwalnya itu nanti kegiatan kita hari apa? Hari Rabu nanti ya Bu. Hari Rabu setelah Boxer itu tanggal 13 Agustus. Hari Rabu itu 14. Oh iya 14. 14 Agustus jam ke berapa Bu? Insya Allah jam kedua setelah istirahat. Oh iya. Ke 45. Dari percakapan ini Buning, kira-kira harapan Buning seperti apa nanti waktu proses pembelajaran? Iya, sebelum ke harapan tadi ya, kelompok tadi sudah mengerjakan tugasnya anak-anak untuk mempresentasikan hasil pengerjaan kelompok di depan. Jadi kita tahu dan bisa melihat hasil pekerjaan mereka dari kelompok tadi bagaimana dan bisa kita evaluasi gitu. Kalau harapan kedepannya saya harap setelah anak-anak menerapkan plan pembelajaran berdiferensiasi ini, anak itu paham, bukan hanya paham tapi juga bisa memaknai bahwa ketika mereka bisa mendefinisikan buku fiksi dan buku non fiksi, mereka juga bisa menulis cerita yang terutama buku fiksi ya. Kalau fiksi anak-anak bisa, kalau non fiksi untuk ukuran SD kan nggak bisa mungkin ya. Jadi hanya buku fiksi yang bisa mereka tulis ulang kembali dan mereka bisa menceritakan kembali apa yang telah mereka baca. Seperti kemarin di jurnal literasi di sini setiap Kamis pagi itu, ketika mereka membaca buku cerita, saya tunjuk apa yang kamu baca, informasi penting apa yang kamu dapatkan. Jadi selain membaca, mereka juga harus bisa memaknai apa yang mereka baca dan menyampaikan kembali dengan bahasanya sendiri. Ya, itu harapan saya nanti ke depan. Oh iya. Semoga nanti harapan Buning tercapai, proses pembelajarannya berjalan lancar. Amin. Nanti kita ketemu lagi hari Rabu tanggal 14 jam ke berapa Bu ya? 45. Setelah istirahat. Setelah istirahat. Istirahat jam 4. Nah, terima kasih Buning atas waktunya. Sekian percakapan berobservasi kami. Ketemu lagi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Belajar bahasa Indonesia yang kiranya kita nanti bertujuan untuk apa mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia ini antara lain yaitu tentang buku fiksi dan non fiksi. Nah tujuannya kalian tadi nanti bisa memahami jenis buku fiksi dan non fiksi yang pertama. Kemudian yang kedua bisa membedakan oh ini buku fiksi, ini dan non fiksi. Yang ketiga setelah bisa membedakan nanti kamu bisa mengelompokkan dan memberi contoh.
ombaknya waktu tsunami di Aceh itu setinggi berapa meter? 20 20 meter. Bayangkan 20 meter berarti sangat tinggi sekali ya. Nah, ketika ombak itu menyapu di wilayah pesisir pantai di tsunami Aceh, di wilayah Aceh, maka menghancurkan seluruh fasilitas tanaman, hewan ternak, rumah dan harta benda. Otomatis juga memakan korban jiwa. Beda. Kira-kira korban jiwanya ada berapa ribu yang meninggal pada saat itu? 17.000 dan mengakibatkan puluhan ribu bangunan hancur. Gempa yang menjadi tsunami ini adalah bencana alam yang sangat buruk. Waktu itu dikepalai oleh presiden siapa? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berada di depan Ibu dan oleh Pak Presiden Bambang Susilo Yudhoyono menetapkan sebagai hari bergabung nasional. Atau kalian tahu apa namanya artinya hari bergabung nasional? Iya betul, pintar, hari berduka nasional. Nah dari dua cerita yang diceritakan tadi ada dua jenis cerita. Ada yang bisa membedakan cerita yang pertama dan cerita yang kedua? Angkat tangan. Ayolah. Coba berdiri sini, biar kelihatan cantiknya. Oke. Cerita yang pertama. Cerita yang pertama adalah cerita fiksi. Sedangkan cerita yang kedua Sebentar, cerita yang pertama fiksi itu judulnya apa tadi? judulnya Kisah Batu Menangis. Kisah Batu Menangis. Kemudian cerita yang kedua Cerita Tsunami Aceh. tentang Kejadian tsunami di pesisir Aceh. itu termasuk Termasuk bacaan non fiksi. betul anak-anak? Jadi sudah bisa membedakan dua cerita tersebut. Mau nonton video? Nonton videonya sama-sama. Coba dilihat apa judulnya video tersebut?
kejadian nyata. Kejadian nyata. Contohnya tadi apa yang sudah disebutkan? Mengamati dinosaurus. Ya. Kemudian video tadi yang kita lihat Baca bibi. sama satunya membaca tadi. Tsunami. Oh, tsunami. Oke, tepuk tangan buat Arjun. Nomor 3. Saya minta satu anak dari kelompok sini judul buku yang kalian baca tadi. Oke, satu. Ada lagi? Pesona pesona wisata budaya di Kepulauan Riau. Nah, itu semuanya adalah cerita non fiksi. Sekarang yang ketiga, saya mau yang non fiksi yang dibaca
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini kegiatannya adalah percakapan pasca observasi. Saya di sini ditemani oleh Bu Ning, Bu Purwaningsih selaku wali kelas 5 dan Bu Manggiasih selaku pengajar praktik saya di CGP Angkatan 10. Kali ini kita akan praktek percakapan pasca observasi. Selamat siang Bu Ning. Siang, Bu Ibu. Minggu lalu kita melakukan observasi. Nah, sekarang kita kegiatannya pasca observasi. Oke. Mohon izin untuk memberikan beberapa pertanyaan. Iya. Bagaimana perasaan Bu Ning sebelum dan sesudah observasi? Kalau sebelum mungkin saya masih bertanya-tanya nih, tujuannya apa sih kita harus membuat seperti ini? Nah, kemudian setelah pelaksanaan itu kita lakukan kemarin, hanya saya memahami di situ ada hal yang bisa saya pelajari dan membawa saya pengalaman yang saya dapat dari kegiatan kita kemarin seperti itu. Bisa diceritakan kembali tujuan pembelajaran kemarin apa ya Bu? Oh iya, kemarin tentang visi dan non-visi ya Bu ya. Oh iya. Nah, tujuan pembelajaran kemarin paling penting itu ya ada anak itu bisa mempelajari dan membedakan buku yang fiksi dan buku non fiksi. Kemudian bisa mengelompokkan dan bisa membedakan ternyata buku fiksi itu seperti ini. Kalau buku non fiksi itu seperti ini dari buku-buku yang kita ambil di perpustakaan. Seperti itu tujuannya. Untuk prosesnya, nanti maksudnya ya, alurnya kemarin. seperti apa? Ya kemarin intinya ada 3 proses. Yang pertama kita observasi dulu pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kita tutup juga dengan refleksi anak-anak beserta tugas-tugas kelompok dan tugas individu. Ya. Dari kegiatan tersebut, menurut Bu Ning sendiri, dari kegiatan itu kira-kira Bu Ning sekarang setelah melakukan itu mencapai skala berapa? Menurut saya kemarin kasih skala antara 8 ya Bu ya, 7, 8 lah. Untuk harapan ke depan, bagaimana untuk peningkatan skalanya? Kira-kira Bu Ning targetnya? Targetnya harus lebih baik. Oh, ya. Jadi ada bedanya sebelum observasi dan sesudah observasi. Kalau saya maunya kalau kemarin 7, 8, paling enggak nanti kedepannya bisa 8 sampai 10 gitu. Mohon izin saya menyampaikan hasil observasi yang Iya. saya pantau kemarin. Dari hasil ini saya mengacu pada tujuan dan strategi yang Bu Ning kembangkan. Untuk model pembelajaran berdiferensiasi yang fokus ke konten, Bu Ning sudah nampak menyiapkan alat tambahan sesuai dengan minat siswa. Terus untuk strateginya menyiapkan pembelajaran yang relevan, Bu Ning sudah menyiapkan contoh-contohnya seperti kayak film, buku cerita yang bermacam-macam, sama film di YouTube ya Bu ya. Iya. Dan informasi lain melalui internet. Itu sudah nampak. Dan yang berikutnya, strategi berikutnya membentuk siswa berkelompok sesuai minat dan kemampuan. Dari observasi kemarin saya sudah melihat, sudah nampak, dan itu pembagiannya menurut apa Bu kemarin? Kemampuan ya? Iya, Kemampuan. Sudah nampak, sudah sesuai. Kalau boleh tahu Bu, itu Bu Ning membentuknya mulai kapan? Yang apa ini? Ya, membentuk kelompok sesuai dengan kemampuan. Apa di awal pelajaran itu atau sebelumnya atau di tahun ajaran baru? Kalau saya di tahun ajaran baru kan sudah membuat tes asesmen diagnostik ya. Oh, iya, Jadi iya. bisa melihat anak ini kemampuannya di bidang apa. Kemudian dia cenderung ke kelompok apa. Karena ada visual, ada yang Oh, iya. auditorial seperti itu. Nah, dari kegiatan itu Bu Ning juga sudah menyampaikan refleksi di akhir penguatan untuk anak-anak. Jadi anak-anak sudah paham tentang fiksi dan non fiksi. Iya. Untuk catatan tambahan di sini, saya melihatnya Bu Ning sudah runtut sesuai alur. Namun, lebih diperhatikan lagi untuk keaktifan siswa dan peran-peran siswa di setiap kelompok agar tercipta kolaborasi yang menyenangkan. Nah, dari kegiatan itu Bu Ning kira-kira menemukan kendala apa waktu persiapan dan prosesnya? Kalau persiapan saya kira tidak ada karena persiapannya sudah fasilitas ada semua, anak-anak juga masuk semua, semua apa yang kita akan lakukan sudah
baru 20% yang aktif ya. Yang lain tuh masih pasif, malu-malu, nggak berani dan kurang mengekspresikan pendapatnya. Jadi sebenarnya mereka bisa saya amati, cuma mereka nggak ada tingkat keberanian untuk maju percaya depan. diri. Nah, Oh, ya. gitu. Jadi keaktifannya masih belum maksimal. Nah, untuk kedepannya kira-kira Kuning menerapkan strategi apa supaya anak lebih percaya diri? Ya, kita bangun kepercayaan diri anak tersebut dari hal kecil. Mungkin kita misalnya berikan pemahaman dulu bahwa salah tidak apa-apa. Yang penting kamu bisa mengungkapkan apa yang kamu ketahui, apa yang kamu suarakan. Yang jelas kamu berani dulu aja. Untuk masalah benar salah itu urusan kamu. Itu yang saya tanamkan, kepercayaan diri anak dulu. Karena yang saya lihat anak-anak ini belum ada tingkat keberanian untuk bisa mengeksplor kemampuannya. Sebenarnya dia mampu, tapi malu atau kurang percaya diri. Saya terapkan agar anak bisa lebih percaya diri aja. Untuk menyukseskan strategi Kuning, adakah orang lain yang berperan dalam kegiatan Kuning ini? Kira-kira melibatkan siapa saja? Hakikatnya kita nggak bisa kerja sendiri. Otomatis kita harus melibatkan satu mungkin rekan sejawat kita. Kemudian yang kedua, saya lebih cenderung ke wali murid karena di sini pembentuk karakter utama anak itu adalah orang tua dulu. Mungkin saya akan lebih melibatkan ke orang tua bahwa tolong anak ini dibangun kepercayaan diri. Kemudian anak ini disupport apapun yang dia kemukakan, jangan langsung dihujat tapi dihargai. Kalau anak terbiasa tertindas di rumah, jadi dia nggak berani bersuara, dia nggak berani melakukan pendapatnya. Ini di sekolah pun cenderung kayak diem, contohnya kayak lain. Tapi dia sama sekali nggak bisa mengekspresikan. Jadi cuma dia udah cintar, cintar. Kemudian untuk orang Jawa ini saya minta masukan. Kira-kira dari mengajar saya itu kurang apa? Terus untuk membangun kepercayaan diri ini mungkin saya nanti bisa sekali-sekali mengajarkan untuk itu masuk ke kolaborasi untuk bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan diri. Kalau dia itu bagaimana caranya, kalau saya bagaimana mungkin bisa kita satukan dan kita bisa saling tukar pengalaman. Sekali Kuning yang rencananya itu. Kira-kira rencana Kuning ini dilaksanakan kapan itu? Ini masih banyak kegiatan bisnis ya Bu ya. Jadi insya Allah nanti kita tentang pakai untuk awal September. Mungkin setelah lomba-lomba dan persiapan aktivitas ini selesai, September awal nanti saya mencoba untuk melaksanakan apa yang saya rencanakan, termasuk membangun sistem dan pengelolaan kelas yang lebih baik agar anak-anak tadi bisa lebih aktif dan berani dalam mengekspresikan kemampuannya. Itu kan rencananya Kuning di luar, di eksternal. Sekarang untuk Kuning sendiri rencananya apa untuk meningkatkan itu tadi? Internal ya, internal. Kalau internal sendiri otomatis kita sebagai guru nggak harus berhenti belajar ya benar, karena ketika guru berhenti belajar maka dia akan lebih mengembangkan. Kalau saya pribadi mungkin lebih ke pengembangan diri, ke workshop, kemudian mencari ilmu bagaimana cara manajemen dan pengelolaan kelas yang baik, kemudian bagaimana mendekati anak itu dari segi pribadi agar anak itu lebih berani, anak itu percaya diri. Sebenarnya ada mau ilmu seluruhnya anak. Jadi kita nggak hanya sekedar mengajar dan transfer ilmu, tapi kita juga bisa menggali kepribadian mereka dan membangun kepercayaan mereka dari dalam. Kalau gurunya sudah bisa mendalami karakter anak, saya kira untuk membangun aura positif dan keberanian anak itu mudah. Tapi kalau gurunya sendiri nggak mau mengembangkan ini ya internalnya di dalam, terus ya pokoknya baik kurang lebih gitu aja, tapi sudah stuck nggak mau belajar lagi ya sudah, alamat dia juga akan mati pengembangannya. Kalau gurunya nggak mau berkembang, mana bisa kita menuntut anaknya juga bisa berkembang. Betul sekali. Nah, rencana Kuning ini sudah sangat bagus sekali. Saya sebagai